Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita terus bersyukur kepada Allah, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena semakin baik kualitas ibadah seseorang itu, maka kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala semakin baik pula. Karena untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan bertakarrub, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengatakan fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kemudian ketika aku sudah cinta kepada hambaku, maka semuanya aku akan berikan kepada mereka. Aku akan menjadi pendengarannya, akan menjadi penglihatannya, akan menjadi tangannya yang dia mengambil sesuatu, tidaklah itu kebaikan. Kemudian berjalan, tidaklah itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu masih membahas bagaimana tata cara kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu taman orang-orang soleh, taman orang-orang yang ingin mengharapkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang kita sampai ke bab yang ke-13 dari bab tersebut. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, babun fi bayani kasrati turukil khairi, bab tentang menjelaskan betapa banyak jalan untuk mendapatkan kebaikan. Ternyata agama Islam itu memberikan kita banyak cara untuk berbuat baik, jemaah. Engkau enggak bisa sesuatu yang ini, maka silahkan engkau kerjakan yang ini. Enggak bisa yang ini, maka kerjakan yang lainnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, kalau aku ingatkan kalian dengan sebuah kebaikan, kerjakan mana yang bisa kalian kerjakan. Bahkan seandainya itu adalah suatu kewajiban yang ketika kita tidak bisa mengerjakan kewajiban tersebut, ada keringanan-keringanan.
Orang tidak bisa mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, karena berdiri itu adalah wajibnya sholat. Dia harus berdiri mengerjakan sholat. Ketika dia tidak mampu, maka boleh dia duduk, maka boleh dia berbaring, dan ketika dia tidak bisa bergerak, maka dia berisyarat dan yang lainnya. Dan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Maka tidaklah kalian mengerjakan suatu kebaikan kecuali Allah itu tahu kalian mengerjakan kebaikan. Apa maksudnya di sini? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Apapun yang kalian kerjakan sembunyi, walaupun itu adalah sedikit atau mungkin diremehkan oleh orang lain, tapi Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan kebaikan di sana. Kemudian Allah Rabbul Alamin mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Maka tidaklah kalian mengerjakan kebaikan kecuali Allah sudah tahu itu adalah kebaikan. "Wa man 'amila salihan falinafsihi." Kemudian ingat kata Allah Tabaraka wa Taala, amalan soleh yang engkau kerjakan itu bukan untuk memberikan manfaat ke orang lain lah, tapi amal soleh yang engkau kerjakan itu tidak akan lain kecuali akan kembali kepada diri kita. Ketika kita mengerjakan kebaikan, maka yang untung itu kita, bukan orang lain. Dan ini harus memang ditanamkan dalam diri kita, sehingga ketika kita beramal soleh itu kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Apa? Bahwasanya ketika kita mengerjakan kebaikan itu bukan karena orang itu butuh sama kita lah, tapi kita yang butuh sama amalan tersebut. Antum duduk di majlis taklim bukan karena supaya ustadz itu butuh sama antum, enggak, antum yang butuh dengan majlis taklim tersebut, supaya tahu oh ini syariat Allah Tabaraka wa Taala. Begitu juga ketika antum yang ceramah, maka jangan sampai antum mengatakan oh jemaah yang kumpul itu yang butuh sama antum lah. Antum yang butuh sampaikan kebaikan, karena ketika antum menyampaikan kebaikan itu pahalanya balik sama kita jemaah, sehingga kita tidak akan meremehkan orang-orang yang hadir di majlis taklim tersebut. Dan kita tidak merasa bangga, oh saya sudah bisa menyampaikan muhadoro, saya sudah bisa menyampaikan kajian, berarti anda lebih hebat daripada orang lain lah jemaah. Dan ini diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sifat seperti itu, antum menganggap diri antum lebih hebat daripada orang lain karena bisa menyampaikan taklim, itu adalah ujub. Yang amalan yang antum kerjakan itu akan dihapus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wa innal ujuba muhbitun likulli a'mali soleh. Ujub itu akan mengambil amal soleh kita. Maka bukan berarti orang itu butuh sama kita, enggak. Ketika antum mengerjakan kebaikan itu antum yang butuh untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa may ya'mal wa man amila sholihan falinafsihi. Barang siapa yang dia mengerjakan kebaikan, dia akan kembali kepada dirinya, bukan karena dia hebat, bukan karena yang lainnya, karena sejatinya itu adalah amalan-amalan yang soleh yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, beliau mengatakan di sini Al-Imam An-Nawawi, al-awwal, hadis yang pertama, hadis tentang penjelasan bahwasanya jalan kebaikan-kebaikan itu banyak. Yang ketika enggak bisa dengan satu amalan, maka kerjakan amalan yang lainnya. Apa katanya? Disebutkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu a'mali afdalu ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Qala al-imanu billah. Amalan yang paling baik itu adalah beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Meyakini bahwasanya Allah adalah yang maha kuasa, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang harus diibadahi dan tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah tingkatan yang paling besar. Kenapa jemaah? Karena ketika kita sudah beriman kepada Allah, Allah itu maha melihat, Allah itu tahu apa yang kita kerjakan, Allah itu akan mencatat kebaikan kemudian dibalas, Allah akan mencatat keburukan kemudian dibalas. Maka ketika ada keimanan, kita nggak akan mengerjakan perbuatan haram jemaah, walaupun itu di tempat yang sepi, nggak ada orang yang tahu. Maka ini sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya dari Dzul Yadain.
atau disebutkan dari Sauban. Nah, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman ya'tuna yaumal qiyamah min amalihi mislal jibal tihamatal bayda. Artinya pada hari kiamat ini ada orang-orang yang datang membawa amalan yang banyak seperti gunung timah putih yang sangat besar. Dia bawa pahala sholatnya semua dan yang lainnya. Cuman ketika dia bersembunyi dengan Allah tabaraka wa taala, enggak ada yang ngelihat dia. Yang mana Nabi SAW mengatakan faja'alahallahu waba'an mansura, tuh amalannya dihapus oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika dia berdua-dua dengan Allah, dia lupa dengan Allah tabaraka wa taala. Karena keimanannya itu pas dirame saja jemaah. Kalau rame ya luar biasa, kayak kiai dia. Udah rame luar biasa, paling pinter dia jemaah. Udah rame luar biasa, paling ibadahnya luar biasa. Tapi kalau sudah sama Allah saja dia, nggak ada orang lain sama dia. Wa idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Dia adalah orang yang melakukan perbuatan maksiat. Dan ini adalah ketakwaan, keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Habis sudah jemaah. Maka ketika ada orang yang beriman, maka dia akan senantiasa menjaga dirinya dari berbuat durhaka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wal jihadu fi sabilihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan yang afdal, yang pertama adalah beriman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Apa itu berjihad di jalan Allah? Membela agama Allah Rabbul Alamin. Dengan kita turun perang misalnya, kalau memang ada perang. Kalau enggak ada, antum berjihad dengan menyampaikan kebenaran, dengan menuntut ilmu juga. Itu adalah jihad di jalan Allah. Maka jangan sampai remehkan hal tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia pergi untuk menuntut ilmu, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal di jalan Allah Rabbul Alamin. Kemudian Abu Dzar ini pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ayyu riqabi afdal?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya nih kita mengerjakan suatu amalan, misalnya memerdekakan budak, mana yang paling afdal yang harus dimerdekakan budak tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanan." Yang paling utama engkau bebaskan budak itu adalah budak yang sangat dicintai oleh majikannya, kemudian harganya mahal. Apa maksudnya jemaah? Semakin antum memacu diri untuk mengerjakan amal soleh, mencari mana yang lebih utama, jelas pahalanya lebih besar daripada yang biasa-biasa. Sama seperti sholat. Sholat dengan sholat wajib, misalnya sholat maghrib, antum samakan dengan sholat sunnah, maka beda jelas. Semakin bagus amalan tersebut, semakin wajib, semakin luar biasa amalan tersebut antum kerjakan, maka pahalanya jelas lebih banyak daripada yang biasa-biasa saja. Yang biasa saja. Kemudian qultu fa in lam af'al qala ta'inu sani'an aw tasna'u li ihraqa. Bagaimana wahai Rasulullah SAW, aku enggak punya duit, aku enggak bisa membebaskan budak yang seperti itu karena pasti harganya akan mahal. Apa yang harus aku lakukan? Nabi SAW mengatakan, bantuin orang yang membutuhkan pertolongan. Bantuin jemaah. Dan tidak mesti harus bantu dengan duit lah jemaah, dengan apapun. Bahkan Nabi SAW akan menyebutkan dalam hadis yang lain, di antara cara orang membantu itu ya, ada orang yang ingin menaikkan barangnya di sepeda motor, antum lihat, bantuin dia, itu ada sedekah, angkatin barangnya, taruh. Ada sandal orang jatuh di sepeda motor, antum ambil, kasih, itu bantuan juga. Apalagi kalau dia dengan materi misalnya dan yang lainnya, luar biasa. Bahkan orang-orang seperti itu Allah janjikan Allah akan langsung bantu dia. Karena sejatinya kita katakan tadi, perbuatan baik yang kita kerjakan itu sebenarnya manfaatnya balik ke kita. Manfaatnya balik ke kita. Dan itu pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudara-saudaranya. Qultu ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal
Qala tukallaf syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku nggak bisa ngerjakan itu semuanya, wahai Rasulullah. Dia mau pergi berjihad nggak bisa, bantuin orang atau memerdekakan budak nggak bisa, nggak ada duitnya dia. Kemudian mau bantuin orang juga kadang-kadang dia susah keluar rumah. Bagaimana dia mau bantuin orang di luar? Mau gontong royong kadang-kadang dia susah, nggak bisa lagi dia gontong royong. Ada orang di masjid lagi gontong royong misalnya bersih-bersih, nggak keluar dia, nggak bisa aku semuanya, wahai Rasulullah. Apakah ada amalan yang paling ringan lagi dari hal tersebut? Apa kata Nabi? Ada. Apa itu? Engkau jangan membuat kerusakan. Kafwa anisyarri, stop dirimu, nggak usah sudah. Kalau engkau nggak bisa mengerjakan kebaikan, sudah stop. Ada orang mengerjakan kebaikan kecil misalnya, udah engkau nggak bisa mengerjakan hal tersebut, nggak perlu komentar. Karena kadang-kadang ada orang yang komentar, lagi datang nyembeli kurban misalnya kemarin, ya dia nggak ada duit, dapatnya mungkin kambing yang kurus misalnya, tapi nggak kurus-kurus banget, tapi lebih kecil daripada yang lain. Dia mengatakan, alah kurus, padahal dia nggak nyembelih juga jemaah. Padahal dia nggak nyembelih, nggak mampu juga dia dengan mengerjakan hal tersebut. Kata Nabi, ya sudah, kalau engkau nggak bisa mengerjakan hal tersebut, diam, nggak usah komentar. Itu adalah sodako. Pahala, ternyata kita nggak komentar dengan amalan orang itu sodako jemaah. Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Hadisnya muttafaqun alaih. Antum bisa lihat di Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang ke 117. Ada disebutkan. Engkau, kata Nabi SAW, kafu syarraka anin nas. Engkau stop nih keburukan untuk manusia. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Itu adalah sedekah untuk engkau, diri engkau sendiri. Engkau bersedekah kepada diri engkau sendiri. Karena memang tubuh kita ini ada haknya. Apa haknya? Di samping hak antum harus tidur, mulut ini ada haknya. Apa? Jangan engkau gunakan untuk menghina orang lain. Tangan ini ada haknya. Stop, jangan ganggu orang lain. Jangan ambil harta orang lain dan yang lainnya. Luar biasa agama Islam. Nggak bisa kita mengerjakan, mengeluarkan uang, mengeluarkan ini. Nabi SAW mengatakan, sudah stop, nggak usah aneh-aneh, sudah, nggak usah banyak komentar. Karena kita sering komentar kayak seperti itu coba. Lihat ada spanduk mungkin miring-miring, ini masa nggak bener ini. Dia komentar aja pinternya jemaah. Seandainya kalau antum lihat kayak seperti itu, antum yang turun tangan, sampaikan, miring nih, ayo kita betulin. Itu yang lebih bagus. Tapi kalau kita cuma sekedar komentar, sampai sekedar ngeritik orang, kalau saran itu bagus. Kita datengin ke orangnya, nasihatin, oh ini yang bagusnya kayak seperti ini. Tapi ini media sosial, di-share, di-foto, kemudian di media sosial mengatakan, ini jelek, ini nggak bener, ini yang bagus tuh kayak seperti ini. Ini yang diajarkan oleh Nabi, stop, jangan kayak seperti itu. Luar biasa. Nabi SAW memerintahkan kita untuk stop keburukan kepada manusia. Ini yang paling rendah. Maka yang di atasnya yang gibah orang dan yang lainnya. Seperti itu. Jaga pula hal tersebut. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian hadis yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-118. An Abi Dzar aidon, dari Abu Dzar juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusbiu ala kulli sulamin min ahadikum sadaqatun. Setiap pagi, kata Nabi SAW, semua anggota tubuh kita ini harus dikeluarkan sedekahnya, kata beliau. Atau sebagian lain mengatakan disyariatkan untuk dikeluarkan sedekahnya. Tubuh kita ini ada yang harus sedekah yang dikeluarkan. Fa kullu tasbihatin sedekah. Semua tasbih mengatakan subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Semua ucapan yang mengatakan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan mengatakan la ilaha illallah itu sedekah. Kullu takbiratin sedekah. Mengatakan Allahu akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Melakukan perbuatan baik pun itu adalah sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah. Mencegah orang melakukan perbuatan mungkar pun sedekah. Kadang-kadang kita nggak peduli sama orang kan jemaah. Ternyata itu ada pahalanya. Antum ada lihat maling di tetangga sebelah, maka boleh antum mengatakan jangan maling, nasihatin dia. Tapi dia mengatakan biarin dah, tetangga bukan rumah ana yang dicongkel misalnya.
nggak peduli misalnya dengan yang lainnya, seterusnya nggak boleh. Cuma agama Islam ini mengajarkan kita untuk bersaudara. Agama Islam ini mengajarkan kita untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna atau hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia cinta tuh sohibnya, dia cinta kawannya kayak seperti dia cinta sama dirinya sendiri. Gitu jemaah. Nah, mencegah orang mengerjakan yang mungkar pun sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma minad duha, dan itu antum bisa kerjakan semuanya. Tasbih, mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, dan sodakoh-sodakoh yang ada di tubuh ini apa? Dengan mengerjakan sholat duha. Dengan mengerjakan sholat duha. Itu caranya, karena di setiap anggota tubuh kita ini, kata Nabi SAW, ada yang harus dikeluarkan dari sodakohnya. Caranya yang terbaik untuk mengeluarkan sodakohnya adalah dengan mengerjakan 2 rakaat sholat di waktu duha. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis as-salisu, hadis yang ketiga, anhu, dan dari Abu Dzar juga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wasayyi'uha fawajadtu fi mahasinil a'maliha al-adha yumatu anitariq. Maka di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditampakkan oleh Allah tabaraka wa taala semua amalan kebaikan umat-umatku dan semua amalan keburukan umat-umatku, dan yang aku dapati amalan yang terbaik yang dikerjakan oleh mereka adalah yaitu dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ternyata nyingkirin gangguan dari jalan itu adalah pahala besar jemaah. Amalan yang terbaik juga. Ya, antum lihat sampah misalnya yang bisa memudaratkan orang di jalan, ada seperti batu misalnya jemaah. Apa sih susahnya antum berhenti sebentar kemudian antum tendang aja pakai kaki? Kalau mungkin antum mengambil pakai tangan susah, geser aja pakai kaki. Itu pahala besar jemaah. Pahala besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wajadtu fi masa'i a'malihi an-nukha'u takunu fil masjid la tudfan. Kemudian aku melihat ada amalan yang buruk dari amalan yang dikerjakan oleh umat-umatku, kata Nabi SAW. Ada orang di antara mereka itu suka ngeludah di masjid. Nah, ngeludah sembarangan ini pun gak boleh. Itu diringan aja, apalagi nanti ada sampai naruh kotorannya di masjid, membuang benda-benda. Kan ada takmirnya Ustadz, ada merbotnya Ustadz yang bersihkan. Iya, ada merbotnya. Tapi kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru saturul iman. Itu kebersihan itu bagian daripada keimanan. Engkau tidak membuang sampah sembarangan, engkau tidak menaruh kotoran engkau di masjid, maka itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Remeh jemaah. Tapi ternyata memang kadang-kadang yang remeh-remeh itu yang luar biasa. Maka jangan sampai kita cuman mencukupkan diri kita, oh yang besar-besar saja, misalnya sholat wajib saja. Lah, ada sholat-sholat selain sholat wajib yang bahkan pahalanya sangat besar. Yang pernah kita sebutkan di antaranya adalah sholat rawatib. Yang dia muakkadah, yang mana? Yang 12 rakaat kata Nabi SAW. Man shalla fi kulli lailatin fi yaumin wa lailatin isna asyara rakaatan. Buniyallahu lahu baitan fil jannah. Allah buatkan dia rumah di dalam surga. Mana? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua 4 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Kebalikannya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 itu. Itu kalau dirutinkan itu udah dijamin kita masuk surga. Kan sunnah Ustadz. Walaupun sunnah, keutamaannya sangat luar biasa sekali. Jangan meremehkan yang remeh. Karena bisa jadi sesuatu yang remeh itu yang membuat orang masuk ke dalam surga. Bahkan di sini amalan yang terbaik yang dia remeh apa? Antum ngilangin kotoran tuh yang ganggu orang di jalan itu.
Itu sudah amalan terbaik yang dilihat oleh Nabi SAW, yang dikerjakan banyak oleh umat-umatnya. Dan perbuatan yang banyak dikerjakan itu ya buang kotoran di masjid, ludahnya dibuang kemana-mana. Karena memang pada zaman Nabi SAW nggak ada karpet, nggak ada keramik dan yang lainnya jemaah. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang keempat ar-rabi anhu, dari Abu Dzar juga, anna nasan qalu, bahwasanya banyak orang dari kalangan para sahabat ini bertanya. Ini hadis pernah kita baca dan sering kita sampaikan jemaah. Mana itu seorang sahabat atau dikatakan ada di kalangan para sahabat itu datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, zahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu borong pahala mereka ya Rasulullah. Borong pahala. Borong pahala. Dia solat, yusalluna kama nusalli. Dia solat sebagaimana kami solat ya Rasulullah. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi sayangnya mereka itu dikasihkan harta oleh Allah. Kemudian mereka gunakan harta tersebut. Dan ini diantara pujian bagi orang-orang yang punya duit. Punya duit, dan ini diantara tanda keimanan jemaah. Antum mengeluarkan harta antum di jalan Allah itu keimanan yang sangat besar. Pahalanya luar biasa. Yang orang-orang miskin tuh nggak bisa ngejar antum dengan hal tersebut. Yang orang miskin tuh nggak bisa melampaui antum dengan amalan tersebut. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Melihat orang-orang yang miskin ini dari kalangan sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan orang-orang kaya itu borong pahala. Nabi SAW mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah jadikan ada amalan-amalan yang kalian itu bisa bersodakoh dengan amalan tersebut? Mana dia? Remeh jemaah amalan tersebut. Tapi sodakoh. Inna likulli tasbihatin sodakoh. Engkau mengatakan subhanallah itu sodakoh. Sama seperti antum berinfak dengan emas dan perak. Wa kulli takbiratin sodakoh. Mengatakan Allahu Akbar sodakoh. Wa kulli tahmidatin sadaqah, mengatakan alhamdulillah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, mengatakan la ilaha illallah sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, kemudian mengerjakan kebaikan juga sadaqah. Wa nahyun anil munkari sadaqah, bahkan melarang dari perbuatan yang haram sadaqah. Wa fi buti ahadikum sadaqah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tuh yang sudah nikah, kalau dia nggak bisa lupa-lupa berzikir dan yang lainnya, ada sodakoh yang terbaik dan enak, kata Nabi SAW. Apa? Perhubungan badan sama istri. Sodakoh, kata Nabi SAW. Sodakoh. Maka layaklah Nabi SAW sering menasihati seorang istri itu, kalau suami itu ngajak itu jangan ditolak. Bahkan kalau dia lagi di dapur, udah matikan kompor sudah. Layani suami. Karena memang ada pahala sodakoh di sana. Dan bahkan keridhaan suami itu adalah surga dan nerakanya sang istri. Luar biasa. Ya kita mungkin merasa, kok masalah ini. Tapi Nabi SAW menjelaskan hal tersebut. Nah, dan ini keutamaan orang menikah. Ya bagi syabab-syabab nih yang belum menikah, nikah. Nah, nikah. Nah, nikah. Ya kalau antum sudah mampu. Kalau belum mampu ya banyak-banyak puasa. Nah, qalu, akhirnya mendengar hal tersebut, para sahabat keheran-heran dia. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kita datang ke rumah kemudian melampiaskan syahwat kita kepada istri itu dapat pahala ya Rasulullah. Kok bisa? Dia kata para sahabat, kok bisa? Nabi SAW mengatakan, ara'aitum idza wada'ta wa idza wada'aha fil haram akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian gunakan syahwat tersebut, engkau kerjakan, engkau letakkan yang bukan pada tempatnya, engkau berzina, apakah dia mendapatkan dosa? Oh iya wahai Rasulullah. Baru masuk di kepalanya. Oh ternyata seperti itu. Ya, sesuatu yang halal yang boleh kita kerjakan ini ternyata dia dapat pahala. Kalau antum kerjakan di tempat yang lain, jelas dia dapat dosa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka begitu juga kalau syahwat engkau itu engkau letakkan di sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Jalla Jalaluh, maka jelas dia adalah
adalah pahala. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini di antara keutamaan orang-orang yang memiliki harta, kemudian yang lainnya. Tetapi orang yang nggak memiliki harta itu nggak boleh putus asa, dia jemaah, nggak boleh putus asa, nggak boleh putus asa. Nggak boleh mereka putus asa. Sampai kita sebutkan dari lanjutan hadis ini, ada sambungan hadis ini, apa? Maka para orang-orang yang miskin itu keesokan harinya datang kepada Nabi SAW. Datang apa? Ngeluhkan. Orang-orang kaya itu dapat kabar juga, dia dengan tasbih, zikir-zikir itu pahala juga. Hanya dikerjakan. Hanya Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, atau Allah Nabi SAW mengatakan, dzalika min fadlillahi yu'tihi may yasha, yaitu udah keutamaan yang dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang tertentu yang dia punya harta, kemudian dia gunakan harta itu dalam kebaikan. Silahkan jemaah, kita kalau bisa bantu orang, bantu, dan yang lainnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini. Jemaah, kan nanti sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Maka kesimpulannya di sini, jalan kebaikan itu banyak sekali jalan kebaikan itu. Maka silakan keimanan kepada Allah, bantuin orang yang gak mampu, itu juga pahalanya luar biasa. Kemudian juga kalau nggak bisa mengerjakan ini, kerjakan yang lebih ringan lagi. Kerjakan yang lebih ringan lagi. Itu contohnya orang-orang yang miskin, gak bisa sodakoh dia, maka dia tidak putus asa dengan hal tersebut. Dia nyari amalan-amalan yang lain. Kadang-kadang ya kalau orang-orang yang gak paham dengan hal tersebut, ya habis waktunya dengan ngomongin orang kaya. Itu tadi beli mobil dia, tadi dia sodakoh 1 juta. Ya cuma itu aja yang dia diucapkan. Dia nggak ngerjakan apa-apa aja. Maka kalau kita yang sudah paham, ya sudah, dia disebutkan juga oleh para ulama. Apa kata para ulama? Kalau ada orang yang menyaingi engkau dengan dunia dan dia lebih berbahagia dengan dunianya, maka saingi dia dengan akhirat, yang mana engkau akan berbahagia dengan amalan akhirat tersebut, karena akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.